kabarnya? Udah lama ya nggak ketemu sama Mbak Hana. Semoga semuanya sehat-sehat ya di rumah. Nah sekarang Mbak Hana mau ngajak kalian buat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan, karena pada kesempatan hari ini kami masih boleh untuk beribadah dan memuji kepada-Mu. Ya Tuhan, buka hati dan pikiran kami sehingga kami dapat fokus untuk beribadah kepada-Mu. Tolong berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah sekarang Mbak Hana mau ngajak kalian untuk bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan lagu Ku Nyanyi Haleluya. Mbak Hana minta kalian nyanyi dengan sungguh-sungguh ya. Kalian tahu nggak sih, kalau Tuhan Yesus itu sangat mengasihi kita loh. Kasihnya nggak terbatas buat kita. Nah, sekarang Mbak Hana mau ngajak kalian buat nyanyi Kasih Allah tak berkesudahan. Kita nyanyi sambil tepuk tangan ya.
mendengarkan firman Tuhan ya. Mbak Hana harap kita mendengarkannya dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Mbak Hana sudah boleh memimpin kita di dalam pujian bersama. Adik-adik yang dikasih Tuhan, mari kita akan bersama merenungkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Kami selalu merasakan kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Allah, Tuhan boleh memberikan kesempatan untuk kami boleh beribadah bersama. Tuhan Yesus, pada saat ini, kiranya Tuhan boleh mempersiapkan hati kami, pikiran kami, telinga kami, untuk kami boleh mendengar dan memahami apa yang Tuhan perkenankan di dalam kehidupan kami. Kuasai hati kami ya Allah, kuasai ruangan demi ruangan di mana kami akan belajar akan kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang dikasih Tuhan, kita akan membaca dari kitab Kisah Para Rasul 2, ayat yang ke-41 sampai dengan 47. Yuk kita buka Kisah Para Rasul 2, 41 sampai dengan 47. Perikop yang kita ambil adalah cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis dan pada hari ini jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Ya, demikian firman Tuhan yang boleh kita baca bersama. Berbahagia kita yang senantiasa melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Adik-adik remaja yang dikasih Tuhan, mari kita mau mempelajari ayat demi ayat dari perikop yang kita baca bersama tadi. Yang pertama, ayat yang ke-41, di sana dikatakan ada kata menerima. Adik-adik, menerima itu sama dengan di sana diartikan menyambut firman Tuhan secara positif. Sebagai tandanya adalah mereka mau berkenan untuk dibaptis, dan baptis ini adalah sebagai lambang atau bukti bahwa mereka sebagai pengikut Kristus akan memulai kehidupan yang baru. Adanya pemutusan kehidupan yang lama. Itu yang pertama. Ayat yang ke-42. Apa yang kira-kira dilakukan oleh jemaat pada saat itu ketika mereka sudah memulai kehidupan yang baru. Di sana mereka dengan tekun mendengarkan, memahami pengajaran akan rasul-rasul. Mereka melakukan persekutuan. Di sana mereka tidak hanya secara rohani, tetapi mereka juga berkumpul untuk memecahkan roti, dan tidak lupa juga mereka berdoa. Ayat yang ke-43, ada satu tokoh atau ada satu pribadi yang sangat disegani pada saat itu adalah rasul-rasul. Dan hanya rasul-rasul yang pada saat itu yang bisa melakukan mujizat. Jadi jemaat ini benar-benar memberi hormat kepada rasul-rasul seperti itu ya. Ayat yang ke-44, mereka apa yang dilakukan? Mereka sering berkumpul. Nah, berkumpul di sini bukan berarti harus satu rumah, tidak. Tetapi yang berkumpul di sini artinya adalah bahwa mereka sering bertemu dan mereka hidup sehati. Ayat yang 44 dan 45 dikatakan menunjukkan bahwa mereka yang berkelebihan mau menolong yang berkekurangan. Mereka yang bisa makan bersama-sama.
Dan mereka melakukan semuanya ini dengan gembira, dengan tulus hati, seperti itu. Kira-kira apa yang dihasilkan oleh mereka? Di ayat yang ke-47 dibahas. Hasil yang diperoleh oleh jemaat pada saat itu adalah mereka semua disukai karena sikap yang dilakukan oleh mereka sehari-hari. Dengan mereka bisa disukai oleh banyak orang, mereka bisa bertumbuh menjadi sebuah gereja yang tidak hanya gereja saja sebagai pribadi, tetapi mereka bisa melakukan atau menghasilkan buah. Oke, sekarang itu dulu adalah jemaat mula-mula. Bagaimana sekarang dengan kita saat ini sebagai generasi muda? Apakah sikap ini bisa kita lakukan? Tentunya sikap ini bisa kita lakukan di dalam satu persekutuan, dalam konteks persekutuan. Yuk kita mau lihat persekutuan yang seperti apa, atau bagaimana sih saya bisa mengembangkan hidup saya sebagai seorang remaja untuk kita boleh mengambil teladan dari jemaat yang mula-mula. Persekutuan, hidup di dalam persekutuan. Nah, tema pada pagi hari ini, kita akan memberi satu sub, berbagi tak membuat rugi. Cara berbagi tidak membuat rugi itu bagaimana? Ayo, bagaimana ya Mbak? Supaya saya mau berbagi tapi saya tidak mau rugi, tidak membuat rugi. Kita mau hidup di dalam satu persekutuan. Hidup dalam persekutuan itu seperti apa ya? Kita mau lihat. Hidup di dalam persekutuan. Teman-teman, nanti kalau bisa searching di Google, teman-teman bisa tahu arti persekutuan secara KBBI. Nah, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Persekutuan itu tidak hanya sekedar berkumpul, kumpul-kumpul, tetapi di sana terdapat persatuan, perhimpunan atau ikatan orang-orang yang sama kepentingannya. Nah, kalau sebagai orang Kristen, kita tahu persekutuan itu berasal dari salah satu kata Yunani, kata koinonia, yang secara kata dasarnya adalah koinos, artinya lazim atau umum yang berkaitan dengan kebersamaan. Biasanya kata koinonia ini diikuti oleh kata koinonos, ya, maksudnya sekawan atau sekutu Allah atau kawan kesekerja Allah. Kata lainnya juga bisa dengan istilah alelous, ya, itu artinya adalah ada hubungan timbal balik satu terhadap yang lainnya. Mbak, kalau persekutuan itu bagaimana ya? Nah, penting apa enggak sih? Atau cuma kumpul-kumpul aja? Apalagi sekarang corona, enggak mungkin lah kumpul-kumpul. Adik-adik, kita mau coba memahami arti pentingnya persekutuan, seperti itu ya. Teman-teman coba kalau di luar ada tanaman, coba perhatikan bagaimana pentingnya persekutuan adalah seperti kalau teman-teman menyiram tanaman itu dengan air. Setidaknya ada 5 manfaat yang kita bisa peroleh dari persekutuan. Kita bisa berjalan di dalam terang Tuhan, kita menjadi patuh pada kehendak Tuhan. Belajar menderita bersama, menghibur seseorang dengan yang lain. Kita akan belajar berdoa bersama. Kita juga bisa belajar bergembira, penuh sukacita. Di atas semuanya, kita juga bisa bertumbuh dan memancarkan sinar Tuhan. Itu manfaat persekutuan. Yang pasti, manfaat ini pasti akan diikuti sejalan dengan waktu, kadang itu ada problem. Kira-kira apa ya problem yang membuat persekutuan ini kadang susah dijalankan gitu ya. Nah ini, nomor 1 nih, egois, berpikir untung rugi. Kalau aku mau bergabung dengan si A, untungnya apa ya? Ruginya apa ya? Terus kita pilih-pilih sesama dengan tidak bijaksana, cari yang kaya aja atau yang miskin aja atau bagaimana. Kita kadang ada iri hati, nah ini gosip. Terus ada kebencian, ada ketidakpedulian, kata-kata yang menyakitkan hati, dan
Kadang tanpa kita sadari kita punya sikap yang tidak rendah hati. Nah, ini kira-kira momok-momok yang membuat kita menjadi terkendala di dalam bersekutu dengan sesama. Nah, next. Adik-adik, persekutuan itu adalah sarana untuk kita boleh berbagi. Kita bisa berbagi kalau kita punya kasih. Kalau nggak punya kasih, jangankan mau berbagi, melihat orang saja sudah punya negatif thinking atau pemikirannya negatif tentang seseorang itu. Jadi, kasih adalah dasar dari semua hal yang akan kita lakukan di dalam satu persekutuan, yaitu untuk kita belajar salah satu contohnya adalah berbagi. Kenapa sih berbagi itu sangat penting? Kita mau pegang konsep berbagi. Setidaknya ada 3 hal. Konsep berbagi. Yang pertama adalah berbagi itu indah. Coba saudara atau adik-adik bayangkan, kalau berbagi itu indah, adik-adik habiskan airnya di rumah itu sendiri. Tidak memikirkan tanaman yang ada di rumah. Bagaimana perasaan tanamannya? Mungkin tanamannya akan menjadi kering. Nah, kita akan mempelajari berbagi itu dari hal yang sederhana. Berbagi itu indah. Kemudian yang kedua, berbagi itu tidak pernah rugi. Siapa di sini yang punya pengalaman di dalam pelajaran atau punya satu kemampuan yang Tuhan izinkan, Tuhan berikan. Tiba-tiba ada satu temannya yang minta tolong, tolong dong bantu aku main gitar, tahu gripnya yang sederhana aja. Tidak mau aku, belajar sendiri dong. Nah, seperti itu. Sebenarnya kalau kita punya kasih, kita akan dengan rela, kita akan berbagi seperti ini. Akhirnya, toh tidak ada rugi, tetapi kita akan memperoleh satu keuntungan dengan kita apa? Oh, aku bisa membantu rekanku seperti itu. Berbagi itu juga sukacita. Adik-adik, tidak ada hal berbagi itu yang membuat kita menjadi tidak damai sejahtera. Apapun yang kita lakukan dalam hal berbagi, kita akan belajar untuk memberi sukacita kepada orang lain. Kira-kira berbagi, konsep berbagi adalah seperti itu. Nah, kita mau merubah konsep di dalam pemikiran kita, mungkin selama ini kita agak kesulitan gitu ya berbagi. Karena konsep kita nanti jangan-jangan saya enggak bisa apa-apa atau bagaimana, atau apa yang akan bisa saya lakukan untuk berbagi. Berbagi sesungguhnya kita tidak sedang kehilangan sesuatu dan tidak sedang mengalami kekurangan. Banyak hal yang bisa teman-teman lakukan di dalam hal berbagi di usia sekarang ini. Mungkin teman-teman punya waktu, pikiran, teman-teman juga punya tenaga. Satu hal, teman-teman punya hati yang peduli, itu sangat luar biasa untuk kita belajar berbagi. Melalui doa, ataupun melalui sharing dengan sesama rekan remaja. Adik-adik yang dikasih Tuhan, teori memang mudah, tetapi kita akan belajar setiap hari dengan bantuan atau dengan bimbingan kuasa Roh Kudus untuk kita boleh mewujud nyatakan kasih Tuhan melalui sarana di mana kita akan belajar berbagi. Setidaknya kita berbagi di lingkungan di mana kita berada, lingkungan keluarga, lingkungan gereja, seperti itu. Baik, sebelum kita akan menutup di dalam ibadah ini, mari kita siapkan di dalam kitab 1 Tesalonika 5, ayat yang ke-11. Ini sebagai satu ayat untuk kita boleh selalu ingat akan apa yang Tuhan berikan kepada kita. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-11, karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Firman Tuhan boleh berhenti sampai di sini. Kiranya kuasa Roh Kudus yang senantiasa membimbing kita dalam kehidupan sehari-hari. Tetap semangat menjadi pribadi remaja yang tangguh di dalam Tuhan,
takut akan Tuhan, dan jangan lupa tetap peduli kepada sesama kita. Kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, sungguh kami mengucap syukur di masa remaja kami, Tuhan boleh mengizinkan kami untuk kami boleh hidup bersama dengan keluarga kami, dengan lingkungan di mana kami boleh berada. Ampuni kami ya Allah, jikalau di dalam kehidupan sehari-hari kami, sering kami tidak peduli dengan apa yang ada di sekeliling kami. Ampuni kami ya Allah, jikalau kami juga sering menimbang-nimbang ketika kami harus membantu seseorang. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini, berikan kami kesempatan untuk kami boleh memulai kehidupan kami yang baru, untuk kami boleh hidup berdamai dengan sekeliling kami, dengan sesama kami. Kami tidak mampu ya Allah, sebagai seorang muda, tapi kami percaya dengan campur tangan Tuhan, kaki kami, tangan kami, pikiran, dan semua hal yang Tuhan izinkan hadir dalam hidup kami, boleh kami serahkan sepenuhnya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini juga kami secara khusus mau menaikkan beberapa doa syafaat kami, menyerahkan sepenuh hati keberadaan kedua orang tua kami. Kami mohon penyertaan mereka kepada beliau dalam pekerjaan, di dalam membimbing kami sebagai anak-anak, berikan kami sebagai anak-anak juga boleh senantiasa taat kepada mereka. Kesehatan juga kami mohonkan untuk kami semua, orang tua kami, seluruh keluarga kami. Kiranya Tuhan boleh tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Kami juga mau serahkan Tuhan untuk pergumulan kami sebagai seorang remaja di dalam sekolah kami masing-masing. Tuhan Yesus, mari kiranya Tuhan boleh campur tangan dalam karya sekolah kami masing-masing. Perlengkapi kami Tuhan, siapkan kami menjadi generasi yang boleh takut akan Tuhan, generasi yang boleh membanggakan hati orang tua kami. Terlebih, ya Allah, kami rindu Tuhan boleh tetap berikan kami hati yang rendah hati, untuk kami boleh menapaki setiap sekolah kami, jenjang demi jenjang dengan bijaksana. Tidak lupa juga kami mau serahkan bangsa dan negara kami Indonesia. Menyerahkan setiap pergumulan bangsa kami, menyerahkan setiap kebijakan yang terjadi di dalam negara kami. Biarlah Engkau sendiri Tuhan yang boleh berkarya bagi Indonesia. Kami serahkan juga untuk gereja kami terkasih, GKJW Jemaat Singosari. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati dalam setiap pergumulan demi pergumulan jemaat, terkhusus untuk Komisi Anak dan Remaja. Mari Tuhan, kiranya Tuhan boleh berkarya melalui kami. Apapun yang boleh kami lakukan, biarlah ini kami boleh mendukungnya di dalam setiap proses pertumbuhan gereja-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan seluruh doa permohonan kami yang jauh daripada sempurna ini ya Allah, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, terima kasih, selamat berjuang untuk belajar berbagi bersama dengan sesama. Jangan lupakan, adik-adik semua adalah generasi yang hebat, generasi yang menjadi kebanggaan orang tua. Tetap semangat untuk berjuang menapaki hari esok. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Hai guys, jadi gimana? Pada nyimak kan tadi firman yang disampaikan sama Mbak Ulan? Kira-kira apa ayo kesimpulannya? Jadi kesimpulannya, dengan kasih Tuhan kita bisa saling mengasihi sama kita dengan cara kita berbagi kepada sama kita. Nah, sekarang Mbak Ana mau ngajak kalian untuk mengumpulkan persembahan dengan menyanyikan lagu Hatiku Percaya. Lama
kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang berdalam kerajaan surga, kami sudah menyerahkan persembahan ini ya Tuhan. Kiranya persembahan ini dapat berguna untuk pelebaran kerajaan-Mu di dunia ini. Ya Tuhan, berkati tangan-tangan yang mengelola persembahan ini, kiranya Engkau memberikan hikmat, kebijaksanaan, juga rasa takut akan Engkau ya Tuhan, sehingga dapat mengelola persembahan ini dengan baik. Ya Tuhan, kalau sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini, kiranya ibadah ini dapat menjadi berkat, terlebih firman tadi ya Tuhan, dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Oke guys, terima kasih ya udah ngikutin ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Terima kasih, bye-bye.